Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Ruang angkasa hingga saat ini masih menyimpan berbagai teka-teki yang belum diketahui oleh manusia. Karena sangat luas yakni sekitar 46,5 miliar tahun cahaya yang dapat kita lihat maka memerlukan waktu yang panjang untuk mengeksplorasinya. Untuk memudahkannya, maka dibentuklah lembaga-lembaga antariksa yang tersebar di seluruh penjuru dunia di berbagai negara. Dimulai sejak abad ke-20 perlombaan bidang antariksa semakin sengit sehingga banyak negara yang ikut mendirikan lembaga antariksa. Berikut 7 lembaga antariksa di dunia yang berprestasi. 1. NASA. NASA adalah lembaga antariksa yang paling pertama di dunia dan juga yang terbesar serta paling populer. The National Aeronautics and Space Administration adalah lembaga antariksa milik Amerika Serikat. Ini sudah ada sejak tanggal 29 Juli dan diresmikan pada Oktober tahun 1958 oleh Presiden Dwight D. Eisenhower. Proyek pertama dari NASA diberi nama Project Mercury, yang berlangsung dalam kurun waktu 1959 sampai dengan 1963. Dalam ekspedisi ini diikuti oleh 7 astronot dengan 5 diantaranya melakukan perjalanan solo. Tujuannya adalah untuk melakukan penelitian dengan menempatkan manusia di orbit bumi. 2. Roskosmos. Roskosmos sebenarnya berdiri lebih dahulu dibandingkan NASA, hanya saja lembaga antariksa milik Uni Soviet ini mengalami kekurangan biaya. Sebelumnya nama lembaga ini adalah Rosaviakosmos. Namun setelah Uni Soviet pecah berganti menjadi Roskosmos dan menjadi milik Rusia. Badan antariksa ini kemudian kembali berjalan pada tahun 2005 setelah pemerintah Rusia memberikan anggaran dana. Meski antara Rusia dan Amerika Serikat memiliki persaingan yang sengit, namun saat ini antara Roskosmos dengan NASA justru menjalin kerjasama. Roskosmos bersama dengan NASA bekerja sama dalam mengembangkan International Service System atau ISS. 3. CNSA. CNSA, China National Space Administration, adalah badan antariksa nasional milik negeri Panda yaitu China. Berdiri sejak tanggal 22 April tahun 1993, CNSA tidak ikut kerjasama dalam mengembangkan ISS dan justru membangun stasiun sendiri dengan ukuran yang lebih kecil. Badan antariksa yang berpusat di Beijing ini, kini sedang menggarap salah satu proyek besarnya yaitu membangun stasiun di luar angkasa. Proyek yang sudah dimulai sejak tahun 2021 tersebut diperkirakan akan rampung tahun 2022. Prestasi lainnya yakni berhasil membawa pulang batu dari bulan sebesar 2 kg pada tahun 2020 lalu melalui misi Chang'e 5. 4. Japan Aerospace Exploration Agency. JAXA atau Japan Aerospace Exploration Agency adalah badan antariksa milik Jepang yang sudah ada sejak tanggal 1 Oktober tahun 2003. Badan ini merupakan gabungan dari 3 organisasi sebelumnya yaitu ISAS Japan's Institute of Space and Astronautical Science, NAL The National Aerospace Laboratory of Japan atau, dan NASDA National Space Development Agency of Japan. Badan yang berpusat di Tokyo ini berhasil meluncurkan roketnya yaitu H2A pada tanggal 26 Februari tahun 2005 setelah percobaan pertamanya tahun 2003 gagal. Roket tersebut diluncurkan dari pusat luar angkasa Tanegashima. JAXA masih memiliki berbagai proyek lainnya seperti meluncurkan satelit Kaguya tahun 2007, satelit Kibo tahun 2008, serta satelit Hayabusa tahun 2010. JAXA bahkan memiliki peluncur orbit terkecil di dunia yang bernama roket SS-525. 5. European Space Agency. European Space Agency atau disingkat menjadi ESA yang diresmikan sejak tahun 1975 merupakan sebuah lembaga di Eropa yang bertanggung jawab atas kegiatan misi penjelajahan luar angkasa. Jika umumnya sebuah lembaga antariksa dimiliki oleh satu negara, ESA merupakan gabungan dari beberapa negara Eropa diantaranya adalah Austria, Belgia, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris. Berbagai macam peluncur mulai dari yang bermuatan satelit kecil seperti Vega, satelit sedang yakni Soyuz, hingga satelit besar yaitu Airin.
Salah satu prestasi besar ESA adalah berhasil mendaratkan transportasi luar angkasanya di permukaan komet pada 2014 lalu. 6. Indian Space Research Organisation. Indian Space Research Organization atau dikenal sebagai ISRO yang sudah berdiri sejak 1969 lalu dan berkantor pusat di Bengaluru, India. Berdirinya ISRO ini menggantikan lembaga antariksa yang berdiri pada tahun 1962 yaitu Indian National Committee for Space Research atau INCOSPAR. Misi yang telah dicapai pun bukan sekedar misi biasa, diantaranya adalah berhasil mengorbit Mars pada 2014 bahkan dengan biaya yang tergolong kecil dibandingkan dengan negara lainnya. Tak hanya itu, ISRO membawa India menjadi negara yang paling banyak mengirimkan satelit ke luar angkasa. Hingga tahun 2021, total satelit ISRO mencapai 104 buah. 7. SpaceX Elon Musk. Lembaga antariksa swasta yaitu SpaceX Elon Musk yang juga merupakan pendiri dari perusahaan mobil listrik Tesla. Elon Musk mendirikan SpaceX pada tanggal 6 Mei tahun 2002 Houghton, California. Misi Elon Musk adalah untuk menciptakan perjalanan luar angkasa yang lebih hemat sehingga lebih banyak proyek untuk menjelajahi langit. Prestasinya antara lain yakni berhasil meluncurkan roket berbahan bakar cair pada tahun 2008 lalu melalui roket Falcon 1. SpaceX menjadi lembaga antariksa swasta pertama yang menjalankan misi menuju orbit matahari dengan membawa mobil Tesla tahun 2018. Bahkan pada tahun 2020, SpaceX menjadi operator konstelasi satelit komersial yang paling besar di dunia. Program eksplorasi ruang angkasa telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Organisasi antariksa sendiri didefinisikan sebagai badan, otoritas, dan asosiasi otoritas publik, orang, usaha, dan entitas yang terlibat dalam eksplorasi atau eksploitasi ruang angkasa untuk tujuan sipil atau militer. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari Halo Edukasi.